Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Rosalinda Teresia Jiromoron dengan NIM 8420223004 semester 5. Saya dari program studi Pendidikan Matematika Institut Keguruan dan Teknologi Larat Tugon. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu nilai UAS dengan mata kuliah metode numerik dengan dosen pengampu Ibu Roberta Uron Murid, SSI, MPD. Oke, baik teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu contoh soal metode numerik, yang mana contoh soal ini kita menyelesaikan dengan menggunakan metode biseksi. Kemudian kita bisa menyelesaikan juga menggunakan aplikasi Excel. Oke, baik teman-teman, ini adalah tampilan untuk aplikasi Excel-nya. Di sini saya sudah masukkan contoh soal dari metode numerik, kemudian ada algoritma dari metode biseksi dan rumus untuk mencari nilai tengah. Yang pertama, kita terlebih dahulu harus mengetahui tentang apa itu metode biseksi. Jadi, untuk metode biseksi itu sendiri adalah metode numerik yang didasarkan pada teorema nilai untuk mencari akar persamaan non-linear. Kemudian, dalam menyelesaikan soal yang berkaitan dengan metode biseksi, kita perlu mengetahui algoritma dari metode biseksi. Di sini ada beberapa algoritma dari metode biseksi. Yang pertama, kita harus definisikan fungsi fx yang akan dicari akarnya. Kemudian, kita harus tentukan nilai a dan b, atau kita tentukan selang a dan selang b. Kemudian, tentukan nilai toleransi atau nilai epsilon. Langkah kedua dengan langkah ketiga biasanya untuk nilainya sudah diketahui pada soal. Kemudian setelah kita langkah yang ketiga, langkah yang keempat kita menghitung nilai FA dan FB. Kemudian langkah yang kelima kita hitung nilai C atau nilai tengah dari akar persamaan tersebut dengan rumus C sama dengan A ditambah B bagi 2. Setelah kita menghitung nilai tengahnya, kita hitung FC-nya dengan cara FC ini nilai C ini kita substitusikan ke persamaan Fx. Kemudian langkah yang ketujuh, bila FC dikali FA itu lebih besar dari 0, maka untuk nilai B itu sudah sama dengan nilai C, atau FB sama dengan FC. Bila tidak, maka nilai A itu sama dengan nilai C, dan jika FA sama dengan FC. Kemudian langkah yang ke-8 dari algoritma metode biseksi, yaitu jika mutlak dari B kurang C itu lebih kecil dari epsilon, maka proses dihentikan dan didapat akar persamaan, yaitu X atau nilai tengahnya. X ini kita sudah misalkan dengan nilai C tadi. Kemudian jika nilai mutlaknya lebih besar dari epsilon, maka proses tetap dilanjutkan. Oke, itu algoritma dari metode biseksi, teman-teman. Di sini kita lihat pada contoh soal. Di sini untuk contoh soalnya yaitu tentukan salah satu akar persamaan dari fungsi berikut, yaitu fx sama dengan x pangkat 2 kurang 3 dengan selang 1 dan 2, dan batas untuk toleransinya adalah 0,1. Itu adalah contoh soal numerik yang menggunakan metode biseksi. Kemudian
di sini saya tampilkan juga dengan rumus dari nilai tengahnya, yaitu C sama dengan A tambah B bagi 2. Di sini pada aplikasi Excel, untuk kolom pertama kita tulis iterasi, kemudian untuk kolom yang kedua kita tulis nilai A, kolom yang ketiga nilai B, kolom yang keempat nilai C, kolom yang kelima nilai FA, kolom yang keenam untuk nilai FB, kolom yang ketujuh untuk nilai FC, kolom yang kedelapan yaitu FA dikali FB, kemudian kolom yang ke-9 FC dikali FA, kemudian kolom yang ke-10 FC dikali FB, kemudian kolom yang ke-11 itu galat, kemudian kolom yang ke-12 keterangan. Oke, langkah yang selanjutnya kita mulai pada iterasi yang pertama. Di sini kita tulis iterasi pertama terlebih dahulu. Di sini kita sudah mengetahui nilai A-nya atau selang A-nya yaitu 1. Kita klik 1. Kemudian untuk nilai B-nya, selang B-nya 2. Kemudian untuk mencari nilai tengah dari persamaan ini, kita menggunakan rumus yaitu A tambah B bagi 2. Sehingga di sini teman-teman bisa klik sama dengan, kemudian buka kurung, kemudian klik lagi nilai A, kemudian ditambah B, teman-teman klik di nilai B, kemudian tutup kurung, baru bagi 2, kemudian teman-teman enter. Di sini kita peroleh untuk nilai tengah atau nilai C-nya yaitu 1,5. Setelah kita mengetahui nilai C-nya, kita lanjut untuk mencari nilai FA-nya, menghitung nilai FA-nya. Yang mana untuk menghitung nilai FA ini, kita substitusikan nilai A ini ke persamaan di atas, yaitu Fx sama dengan X pangkat 2 kurang 3. Sehingga di sini teman-teman bisa klik sama dengan, kemudian teman-teman klik nilai A-nya yaitu 1, kemudian dipangkatkan 2, kemudian dikurangi 3, kemudian teman-teman enter. Di sini kita mengetahui untuk nilai FA-nya adalah negatif 2. Kemudian untuk nilai FB-nya itu juga sama teman-teman. Kita substitusikan ke persamaan nilai B ini ke persamaan Fx. Sehingga di sini sama dengan, teman-teman klik sama dengan, kemudian klik di nilai B, kemudian dipangkatkan 2 dikurangi 3, kemudian teman-teman enter. Di sini kita mengetahui untuk nilai FB-nya adalah 1. Kemudian untuk nilai FC-nya itu juga sama seperti kita mencari nilai FA, FB. Dengan cara kita substitusikan nilai C ini ke persamaan Fx. Di sini teman-teman klik sama dengan, kemudian klik di nilai C, kemudian dipangkatkan 2 dikurangi 3, kemudian enter. Di sini kita memperoleh untuk nilai FC-nya adalah negatif 0,75. Setelah itu kita menghitung FA dikali FB. Teman-teman bisa klik sama dengan, kemudian teman-teman klik di nilai FA, kemudian kali di sini untuk kali itu disimbolkan dengan bintang. Kemudian kita klik lagi untuk nilai FB-nya, kemudian enter. Sehingga kita peroleh untuk FA dikali FB adalah negatif 2. Di sini kita
A-nya adalah 1,5. Kemudian untuk FC dikali FB itu juga sama teman-teman, kita klik sama dengan, kemudian kita klik untuk nilai FC-nya, kemudian dikurangi, maaf teman-teman, dikali nilai FB, kita klik nilai FB, kemudian enter, sehingga kita peroleh untuk nilai FC dikali FB-nya adalah negatif 0,75. Kemudian untuk mencari galat dari persamaan ini, teman-teman bisa klik sama dengan, kemudian teman-teman bisa ketik ABS, absolut, kemudian buka kurung, yaitu teman-teman klik nilai B, kemudian dikurangi nilai C, tutup kurung, kemudian teman-teman enter. Nah, di sini kita peroleh untuk galatnya adalah 0,5. Kemudian untuk keterangannya, di sini teman-teman bisa klik sama dengan, kemudian teman-teman bisa ketik if, kemudian klik buka kurung, teman-teman klik di nilai galat, kemudian lebih kecil, nilai errornya kan 0,1 nih teman-teman, jadi teman-teman ketik 0,1, kemudian titik koma, kemudian teman-teman klik lagi tanda petik 2, kemudian teman-teman ketik selesai, tanda petik lagi, kemudian titik koma lagi, kemudian teman-teman klik tanda petik lagi, kemudian teman-teman ketik lanjut, kemudian tanda petik lagi, kemudian tutup kurung, baru teman-teman enter. Di sini kita peroleh untuk iterasi pertama masih lanjut, yang mana nilai galatnya masih lebih besar dari nilai epsilon, sehingga iterasi masih tetap lanjut. Oke, baik teman-teman, di sini untuk iterasi yang kedua, untuk nilai A-nya itu sudah sama dengan nilai C-nya, sehingga di sini untuk nilai A-nya teman-teman klik sama dengan, kemudian klik lagi di nilai C-nya pada iterasi pertama, kemudian enter, sehingga untuk nilai A-nya itu sudah 1,5. Kemudian untuk nilai B itu masih tetap teman-teman, klik sama dengan, kemudian klik nilai B pada iterasi kedua, kemudian enter. Sini untuk mencari nilai tengah kita menggunakan rumus, yaitu A tambah B bagi 2. Sini teman-teman klik sama dengan, kemudian buka kurung, klik nilai A, ditambah nilai B, klik nilai B, tutup kurung, kemudian bagi 2, kemudian teman-teman enter. Di sini kita peroleh untuk nilai C pada iterasi kedua, yaitu nilai tengahnya yaitu 1,75. Oke, di sini teman-teman bisa langsung blok. Di sini kita langsung blok pada nilai FA-nya sampai ke keterangan pada iterasi pertama. Jadi teman-teman bisa blok dari nilai FA sampai ke keterangan
iterasi kedua. Di sini kita peroleh pada iterasi kedua ternyata masih lanjut, yang mana nilai galatnya masih lebih besar dari nilai epsilon, sehingga iterasi masih berlanjut. Untuk mengetahui persamaan ini berhenti pada iterasi yang keberapa, teman-teman bisa langsung blok pada iterasi kedua. Kemudian teman-teman bisa tarik sampai iterasi yang keberapa yang sesuai dengan teman-teman mau. Di sini saya blok pada iterasi kedua. Kemudian teman-teman bisa tarik. Kita pemberian nomor dari iterasi. Ini juga teman-teman bisa langsung tarik, namun pada laptop ini ternyata tidak bisa tarik, sehingga di sini saya pakai ketik. Oke, teman-teman perhatikan, ternyata kita menyelesaikan soal ini. Ternyata soal ini kita mendapatkan akar persamaannya pada iterasi yang keempat, yang mana iterasi yang keempat ini nilai galatnya sudah lebih kecil dari nilai epsilon, sehingga iterasinya berhenti. Kemudian kita mendapatkan akar dari persamaan ini pada nilai C-nya, yaitu pada iterasi yang keempat, yaitu nilai C-nya adalah 1,9375. Ini adalah akar dari persamaan yang kita cari, teman-teman. Ternyata iterasi ini berhenti pada iterasi yang keempat dengan nilai galatnya sudah lebih kecil dari nilai epsilon. Kemudian kita mendapatkan akar dari persamaan ini pada nilai C atau nilai tengahnya, sehingga pada iterasi yang keempat ini teman-teman blok, teman-teman bisa memberikan warna, membuktikan bahwa iterasi itu berhenti pada iterasi yang keempat. Kemudian kita berikan warna juga, pemberian warna juga pada nilai C, karena tadi akar persamaan ini berada pada nilai C.
Kemudian kita kasih warna lagi pas di tengah-tengah pada iterasi yang keempat untuk nilai C-nya. Di sini saya kasih warna merah. Oke, seperti ini teman-teman. Sehingga iterasi berhenti untuk persamaan dengan penyelesaian menggunakan metode biseksi, itu ternyata berhentinya pada iterasi yang keempat. Kemudian perlu diingat lagi, jika iterasi itu berhenti apabila nilai galat atau mutlak dari B kurang C-nya itu sudah lebih kecil dari nilai epsilon, maka iterasi itu berhenti dan kita mendapat akar dari persamaan ini berada pada nilai C. Nilai C ini adalah nilai tengah dari persamaan tersebut. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, sekian dari penjelasan saya terkait contoh soal numerik, metode numerik yang penyelesaiannya menggunakan metode biseksi dan